Tapi bagaimana cara kiat yang sederhana? Kalau saya pribadi, setiap kali saya ketemu sama orang non-muslim, misalnya di pesawat, di manalah tempat umum, sesama jenis tentunya, lalu saya ngobrol, tanya kabar, tanya nama, tanya agamanya, kemudian yang pertama saya sampaikan adalah, bagaimana pendapat Bapak tentang agama Islam? Itu aja dulu. Jadi biarkan dia tuangkan semua syubhatnya. Saya pernah ketemu sama satu orang China, sebuah bapak di pesawat dari Jakarta ke Surabaya. 1 jam 10 menit perjalanan. Waktu itu kebetulan saya naik di ekonomi. Dan pada saat itu baru kejadian 11 September. Twin Tower di Amerika itu. Awal tersebarnya istilah teroris. Nah, itu kan ciri-cirinya orang berjenggot, orang cingkrang. Nah, jadi pada saat itu memang mata lagi nyorotin gitu. Nah, sebelah saya kebetulan beliau, kita duduk 3 orang, saya sama bapak. Saya ingat, lupa yang sebelah satu lagi siapa gitu. Tapi jelas saya ngobrol. Tanya apa kabar Pak, baik, namanya siapa, disebutlah namanya dia. Terus kemudian tanya agama apa, dia bilang Katolik. Terus setelah saya sebut nama saya Khalid waktu itu. Memang belum dikenal seperti sekarang di media ya. Saya sendiri gitu. Maka mungkin tidak terlalu banyak juga orang yang kenal pada saat itu. Jadi setelah saya bertanya, pertanyaan pertama saya lempar saya itu, bagaimana pendapat Bapak tentang Islam? Itu 20 menit dia bicara buruk semua. Waduh. Islam itu garis keras, membunuh, jahat, di pesawat, di ekonomi. Semua orang dengar. Semuanya dengar. Ya. Tapi yang saya lakukan adalah, saya dengan sangat tenang mendengar, jadi pendengar baik, tidak membantah satu huruf pun. Bukan satu kata, satu huruf pun tidak. Saya diam aja, saya dengarin semuanya. Setelah selesai, karena saya tidak ajak berdialog dan bicara, akhirnya dia kehabisan bahan juga. Gitu. Setelah itu Alhamdulillah saya ceramain 40 menit itu. Wow, 2 kali lipat. Ya karena leverage 2 kali lipat. Itu kan pendapat Bapak tentang agama kami. Bapak mau dengar nggak kalau dari saya? Saya kan sebagai Muslim. Oh ya boleh. Nah, ceritalah semua. Saya bicara tentang penjelasan pertama gini. Kan disorotin masalah jihad tuh, perang. Di agama Katolik ada perang suci nggak? Ada. Kapan itu Pak? Oh kalau agama kami diganggu. Nah dalam Islam juga ada. Itu namanya jihad. Jadi kalau kami diganggu, agama kami dicoreng, perempuan muslimah kami dilecehkan, ya kami membela. Nggak mungkin tidak. Dan Islam itu mengajarkan jihad itu seperti ini. Ada syarat-syaratnya. Nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh merusak fasilitas umum, nggak boleh merusak tempat ibadah, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh bunuh orang yang sudah menyerah. Nggak boleh bunuh pendetanya lagi? Iya. Jadi rahibnya nggak boleh dibunuh. Jadi kita semuanya jelasin tentang masalah jihad lengkap. Didengar sama semua orang tuh. Terus endingnya adalah, jadi apa yang dilakukan oleh individu-individu tidak mewakili Islam. Kalaupun ada seorang muslim buat kekacauan. Contoh Bapak misalnya di Katolik nih, ternyata ada satu orang Katolik membunuh, membantai orang. Bapak mau nggak kalau dikatakan itu dia bawa-bawa nama agama Katolik? Enggak Pak. Nah, kami juga begitu. Jadi kasus, saya bilang, jadi kasus 11 September itu, kalaupun misal betul yang dianggap adalah muslim yang melakukannya. Kalau kami nggak yakin itu adalah sebuah rekayasa. Tetapi kalaupun betul itu muslim yang lakukan, maka itu adalah perilaku individual. Tidak mewakili kami semua. Kalau memang itu mewakili, Bapak masih tenang nggak tinggal di Indonesia? Ini mayoritas muslim. Habis dong non muslim di sini. Kalau boleh, ya udah kita matiin aja lampu tetangga, kita ambil aja mobilnya. Tapi nggak pernah. Justru di negara yang mayoritas muslim, pasti non muslim itu aman. Pasti. Indonesia, Malaysia, Brunei, ya, semua pasti aman. Tapi kalau kita balik, Islam minoritas itu biasanya lebih terancam. Itu menandakan memang Islam itu agama damai. Alhamdulillah setelah 40 menit kita jelasin panjang lebar lah. Mungkin kalau saya jelasin sini habis podcastnya gitu. Ya, jadi saya sempat setelah itu langsung dia pas mau turun dia salaman. Terima kasih Pak informasinya, dia salaman gitu. Depan orang semua. Saya juga punya Quran terjemahan di rumah. Udah, saya nggak tahu lagi dia maksudnya tidak. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tapi itu salah satu kiat yang saya lakukan. Jadi selalu hampir setiap ketemu orang Muslim, saya tanya bagaimana tentang Islam. Lalu akhirnya berdialoglah kita di agama kita. Bukan di agama dia. Sehingga kita leluasa menjelaskan kan. Kenapa kita sholat, kenapa kita puasa. Sangat mudah orang Muslim menjawabnya. Tidak sulit. Tapi kalau kita harus dialog di agama mereka itu butuh bekal. Dan tidak semua orang mampu. Kan? Kecuali beliau memang mungkin awalnya menguasai Injil, terus masuk Islam jadi mu'alaf, terus kemudian bisa menerangkan itu positif banget. Tapi kan tidak semua orang begitu. Dan umumnya sih ya, umumnya orang itu, kalau yang masuk Islam di kantor kami, di masjid, itu sederhana sekali kok masuk Islam gitu. Kadang-kadang bukan karena dialog. Saya tanya, setiap masuk Islam mu'alaf, kenapa masuk Islam? Coba ceritain dulu ke teman-teman. Hampir setiap hari Rabu tuh di blognya pada saya masuk Islam tuh.
dari Katolik, dari Protestan, dari Hindu, dari Buddha, ada yang ateis gitu. Kenapa masuk Islam? Ada yang bilang, dengar azan saya kok merinding. Gitu-gitu. Saya sempat lihat Muslim rajin ke masjid, tetangga saya kok saya jadi tertarik. Jadi hal-hal yang mungkin kalau kita sih biasa-biasa aja dengar azan gitu ya. Ada yang cuma baca qul huwallahu ahad, tertarik. Itu masuk Islam. Jadi memang lebih sederhana dari apa yang kita bayangkan. Jadi saya berharap sih semua kita ini merasa ini adalah bagian daripada kewajiban kita dan peluang kita untuk melipat gandakan pahala, dan sederhanakan, tawarkan mereka, tanyakan mereka tentang Islam, lalu kemudian kita menjelaskan setelah itu tentang Islam. Walaupun dia bertanya tentang Islam, maka kita luasa menjawabnya. Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fikum.